Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Al-Quran Hadis akan menjelaskan materi yang mengenai kepribadian dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, anggota kami ada 5 orang. Yang pertama Kamila Az-Zahra, yang kedua Yulia Rizky Nugraheni, yang ketiga saya sendiri Indria Ayuning Tias Dwi Risandi, yang keempat Lukman Tursiawan, dan yang terakhir Khairinida. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian nafs terlebih dahulu. Nafs memiliki dua pengertian. Yang pertama, yang berarti nafsu. Kata ini dalam bahasa Indonesia berarti nafsu syahwat yang menggoda manusia, yang sering disebut dengan istilah hawa nafsu, yang merupakan dorongan nafsu yang cenderung bersifat rendah atau negatif. Pengertian kedua, nafs yang berarti jiwa. Nafs dalam pengertian ini terdapat akal, ruh, dan hati. Al-nafs adalah jiwa dalam arti psikis berupa akal, hati, nafsu, dan roh. Keempat hal tersebut merupakan esensi dalam diri manusia. Nafs yang dikehendaki di sini adalah nafs yang berarti jiwa, bukan nafs yang berarti nafsu atau syahwat. Manusia diharapkan mampu untuk mengontrol nafsu yang ada pada dirinya, agar tidak melampaui batas. Dengan arti lain, nafs sendiri bisa mempengaruhi sifat atau kepribadian manusia, yang pada awalnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah menjadi tidak terkendali dan berkepribadian jelek. Oleh karena itu, diperlukan sekali manusia memahami apa itu nafsu dan cara mengontrol atau mengekang nafsu. Selanjutnya, nafs dalam Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan bahwa nafs sebagai sisi dalam manusia yang berhubungan dengan tingkah laku itu sendiri. Dalam bahasa Arab, kata nafs mempunyai banyak arti, tetapi yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini adalah nafs yang seperti dimaksud dalam Al-Quran. Terminologi nafs dalam Al-Quran semuanya disebut dalam bentuk isim atau kata benda, yaitu nafs, nufus, dan anfus. Dalam konteks manusia, di samping penggunaan nafs untuk menyebut totalitas manusia, banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan gagasan nafs sebagai sesuatu dalam diri manusia yang mempengaruhi perbuatannya, atau nafs sebagai sisi dalam manusia sebagai lawan dari sisi luarnya. Baik, selanjutnya ada nafs amarah. Nafs amarah adalah suatu keadaan jiwa seseorang di mana ia tidak dapat membedakan yang baik dan buruk, sehingga dapat mendorong manusia untuk berbuat maksiat dan dosa atau nafsu yang banyak menyuruh pada keburukan. Nafsu ini mengupayakan adanya kelezatan, kesenangan, dan berbagai syahwat yang dilarang oleh agama, serta menarik hati manusia dalam keadaan bersifat rendah. Manusia yang memiliki nafsu amarah bergerak tidak mengikuti akal, sesuai dengan Quran Surah Yusuf ayat 53 yang mempunyai arti, "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Berikutnya ada 7 gejala nafs amarah. Yang pertama, al-bukhl atau kikir. Yang kedua, al-hirs atau berambisi dalam hal dunia. Yang ketiga, al-hasad atau dengki dan iri hati. Yang keempat, al-jahl, yakni bodoh atau susah menerima kebenaran. Yang kelima, al-syahwat atau keinginan melanggar syariat. Yang keenam, al-kibar atau merasa besar. Yang ketujuh, al-ghadab atau marah karena hawa nafsu. Selanjutnya adalah nafs lawamah. Kata lawamah sendiri bermakna suka mengkritik atau mencela, sehingga nafs lawamah adalah jiwa yang mencela terhadap diri sendiri atau orang lain karena telah teledor dalam menyembah Tuhan atau malas beribadah terhadap Tuhannya. Nafs lawamah adalah nafsu yang telah mempunyai rasa insaf dan menyesal sesudah melakukan perbuatan buruk.
Penyesalan adalah satu emosi yang tumbuh dari perasaan bersalah akan apa yang telah dilakukannya, serta celaan pada dirinya atas apa yang telah terjadi. Namun, rasa penyesalan dalam diri seseorang dapat memberikan dorongan untuk tidak melakukan hal buruk yang nantinya akan berujung pada rasa penyesalan lagi. Syekh Abdus Samad menyatakan nafs lawamah adalah nafsu yang menyukai perbuatan-perbuatan baik, tetapi kebaikan itu tidak dapat dilaksanakannya secara rutin karena dalam hatinya masih bersemayam maksiat-maksiat batin seperti ujub atau riya. Selanjutnya, Al-Ghazali menyatakan hal yang dapat menjauhkan seseorang dari nafs lawamah adalah musyaratah atau menentukan persyaratan, kemudian muraqabah, mengawasi perbuatan diri sendiri, muhasabah atau introspeksi diri, muaqabah atau menjatuhkan hukuman, mujahadah atau kesungguh-sungguhan, dan yang terakhir muayanah atau mengoreksi sambil mencela kesalahan. Sifat jelek yang terkandung dalam nafs lawamah ini diantaranya yang pertama, al-laum, mengejek atau mencela. Al-hawa, sangat cinta kehendak atau suka mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, al-makr, suka menipu. Yang keempat, al-ujub, suka membanggakan diri. Yang kelima, al-ghibat, suka menggunjing. Yang keenam, al-riya, suka pamer. Yang ketujuh, al-zulm, suka menganiaya. Yang kedelapan, al-kidhb, janji dusta atau suka bohong. Dan yang terakhir, al-ghaflat, lupa mengingat Allah. Baik, yang selanjutnya, menurut Ibnu Qayyim, nafsu lawamah dibagi menjadi dua jenis, yaitu nafsu lawamah malumah dan nafsu lawamah ghair malumah. Nafsu lawamah malumah adalah celaan yang tercela atau jiwa yang jahil lagi aniaya. Nafsu ini dicela oleh Allah dan malaikatnya. Sedangkan nafsu lawamah ghair malumah yaitu celaan yang tidak tercela atau jiwa yang terus-menerus mencela tuannya karena kelalaian untuk berbuat taat kepada Allah. Padahal ia selalu sepenuh dayanya menuju ke arah itu dan jiwa ini tidak tercela. Dampak dari nafsu lawamah antara lain, yang pertama, berkurang dan terhapusnya ketaatan diri kepada ilahi. Jika nafsu sudah mulai tertanam kuat dalam diri seseorang, maka hatinya akan sulit untuk mentaati perintah Allah, karena seseorang yang mempunyai nafsu cenderung akan memuliakan dirinya sendiri. Yang kedua, berkembangnya berbagai penyakit hati. Orang yang selalu menuruti kehendak nafsunya akan senantiasa terjerumus dalam maksiat dan dosa. Yang ketiga, nasihat dan petunjuk tidak bermanfaat baginya. Orang yang tunduk dengan nafsunya akan sulit menerima nasihat karena telah menjadi budak dari syahwatnya sendiri. Yang keempat, menganggap remeh terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Apabila hati manusia telah keras dan mati, ia akan meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang selanjutnya, atau yang kelima, tidak memperoleh petunjuk jalan yang lurus. Manusia yang menghambakan diri pada nafsunya akan menolak petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, kelak akan ditarik dalam neraka jahim. Azab yang kelak akan menimpa para ahli nafsu di akhirat adalah masuk ke dalam neraka jahim. Nafs mutmainnah. Nafs mutmainnah adalah nafsu yang telah mendapat tuntunan yang baik sehingga dapat melakukan sikap dan perilaku yang benar, dapat menghindarkan diri dari kejahatan serta selalu melahirkan ketenangan lahir dan juga batin. Jiwa ini mempunyai kemantapan iman, tidak mendorong kepada keburukan dan menomorduakan nikmat materi sehingga muncul rasa tenang. Nafs mutmainnah dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang mempunyai arti, hai nafsu jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya. Masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masukkanlah ke dalam surgaku. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa nafs mutmainnah adalah nafsu yang mempunyai tingkatan paling tinggi dan paling baik karena sudah bisa mengendalikan nafsu buruk.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian nafs. Pertama, nafs yang berarti nafsu. Pengertian kedua, nafs yang berarti jiwa. Al-nafs adalah jiwa dalam arti psikis berupa akal, hati, nafsu, dan roh. Yang keempat, hal tersebut merupakan esensi dalam diri manusia. Di dalam Al-Quran, macam-macam nafs diantaranya nafs amarah, yaitu suatu keadaan jiwa seseorang di mana ia tidak dapat membedakan yang baik dan buruk, sehingga dapat mendorong manusia untuk berbuat maksiat dan dosa, atau nafsu yang banyak menyuruh pada keburukan, sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 53. Yang kedua, nafs lawamah, jiwa yang mencela terhadap diri sendiri atau orang lain karena telah teledor dalam menyembah Tuhan atau malas beribadah terhadap Tuhannya. Yang ketiga, nafs mutmainnah, nafsu yang telah mendapat tuntunan yang baik sehingga dapat melakukan sikap dan perilaku yang benar, dapat menghindarkan diri dari kejahatan, serta selalu melahirkan ketenangan lahir dan batin. Nafs mutmainnah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.